Makin panas, Bareskrim akan panggil Abu Janda soal Islam arogan. Kemuliaan seseorang itu bukan karena dia orang Arab, orang Melayu, orang Cina, bukan itu. Tapi kemuliaan orang itu seberapa besar dia bermanfaat untuk sesama, berakhlak mulia, tidak memprovokasi atas nama agama, apalagi sesama anak bangsa, baik itu satu agama maupun berbeda agama. Soal Islam agama arogan, Mustafa Nahra minta Abu Janda tobat sebelum wafat. Abu Janda ini selalu seperti yang berupaya terus-menerus mencari celah kesalahan umat Islam di Indonesia. Padahal Anda sendiri umat Islam. Terus kalau Anda Abu Janda ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh ulama, ya sudah, nggak ada masalah. Tugas ulama itu kan hanya sekedar menyampaikan. Anda bisa sepakat untuk sepakat, atau Anda bahkan bisa sepakat untuk tidak sepakat. Ya bukan bebas-bebas saja. Katanya ini negara demokrasi. Tapi kok Anda menghantam terus kerjaannya? Anda memperkeruh suasana umat Islam di Indonesia. Astagfirullah. Abu Janda mengatakan yang arogan di Indonesia itu Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Ini tuduhan palsu. Memang yang namanya palsu-palsu ini sekarang sedang laku. Ada namanya alamat palsu. Ada namanya ustadz palsu. Itu gue lihat kata-katanya, gue ada nemu, bukan gue yang ngarang tapi bunyinya kayak gitu. Anda kayaknya kurang baca juga ini. Anda dapat masukan selintas-selintas kemudian Anda sampaikan. Anda disetara bahan oleh pihak lain, kemudian tugas Anda adalah menyampaikannya. Barangkali begitu ya tugas Anda ya. Sehingga selalu apa yang Anda utarakan itu dangkal gitu. Nggak jelas, ngaco, menyesatkan. Itu berbahaya sekali. Jadi saya kira sepakat sekali dengan Tengku Zul bahwa orang ini harus segera diproses, ini harus segera diamankan ini. Kalau tidak dia akan terus-terusan memperkeruh ketentraman umat Islam di Indonesia. Padahal umat Islam sekarang harusnya bekerja sama-sama bergotong royong dengan pemerintah, dengan semua stakeholder Indonesia untuk kembali meningkatkan taraf hidupnya, untuk kembali meningkatkan kesejahteraannya, untuk kembali pulih dari pandemi COVID-19 ini. Dan Anda kerjanya cuma bikin riuh saja di media. Pokoknya jangan kendor, terus lawan propaganda, counter propaganda radikalisme dan intoleransi di media sosial. Gerak terus, gerak terus, gerak terus. Ya. Waduh, Abu Janda ini belajar Islamnya di mana ya? Ini kok seperti yang tidak paham bagaimana konsep Islam yang sebenarnya dalam melihat persoalan-persoalan itu. Yang pertama, tentu sudah jelas Islam mengatur umatnya saja gitu. Ya, umat yang lain terserah gitu. Seandainya ada yang tidak bersedia mengikuti aturan yang diajarkan Islam, kan memang juga tidak ada paksaan. Saya terus terang tidak sepakat dengan orang yang mudah memusyrikkan tradisi-tradisi lokal yang ada di Indonesia. Tapi saya juga tidak sampai hati menyudutkan Islam yang datang dari Arab sebagai penyebab akan adanya fenomena memusyrikkan tradisi-tradisi lokal yang ada di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Janda. Nabi Muhammad itu orang Arab. Al-Quran juga berbahasa Arab, bukan? Wali Songo itu keturunan Nabi Muhammad, yang berarti juga keturunan orang Arab. Tapi beliau semua dapat berbau dengan masyarakat setempat. Jadi itu mah gimana orangnya yang mendakwahkan Islam itu sendiri. Luwes dan mudah beralkulturasi atau tidak. Nah, keseharian saya dari mulai misalnya mengantar istri ke pasar, mengantar anak ke sekolah, itu ya biasa seperti santri pada umumnya, pakai sarung atau pakai celana. Kalau mau manggung, ceramah atau mengisi acara, baru pakai celana atau pakai kemeja. Tapi saya seperti itu bukan berarti benci terhadap identitas pakaian orang lain. Seperti misalnya jubah, serban, cadar, dan lain sebagainya. Kemuliaan seseorang itu bukan karena dia orang Arab, orang Melayu, orang Cina, bukan itu. Tapi kemuliaan orang itu seberapa besar dia bermanfaat untuk sesama, berakhlak mulia, tidak memprovokasi atas nama agama, apalagi sesama anak bangsa, baik itu satu agama maupun berbeda agama. Oleh karena itu, apa yang dilakukan atau diungkapkan oleh Abu Janda semoga tidak berulang kali.
Semoga kita juga tidak terprovokasi dengan cuitan-cuitan atau statement-statement yang menyudutkan agama tertentu. Apapun agamanya di Indonesia, baik itu agama yang resmi maupun agama-agama lokal yang ada di Indonesia. Abu Janda mengatakan yang arogan di Indonesia itu Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Soal Islam agama arogan, Mustafa Nahra minta Abu Janda tobat sebelum wafat. Pegiat media sosial Mustafa Nahra minta Abu Janda tobat karena tuding Islam agama arogan. Abu Janda harus bertobat sebelum meninggal dunia. Hal itu dinyatakan Mustafa Nahra Wardaya dalam akun Twitternya @tofa_tofa_id. Semoga cepat tobat sebelum sekarat dijemput malaikat, kata Mustafa Nahra. Sebelumnya, Abu Janda pun tuding Islam agama pendatang dari Arab Saudi. Hal itu dikatakan Abu Janda dalam akun Twitternya @permadiaktivis1. Abu Janda mengomentari banyak kasus diskriminasi yang mengatasnamakan Islam. Islam memang agama pendatang dari Arab, agama asli Indonesia itu Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lain-lain. Dan memang arogan mengharamkan tradisi asli, ritual orang dibubarkan, pakai kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. Kalau tidak mau disebut arogan, jangan injak-injak kearifan lokal, kata Abu Janda. Netizen pun banyak berkomentar soal pernyataan Abu Janda itu. Agama tidak pernah salah sampai kapanpun. Yang salah adalah manusia yang gagal memahami agama. Tuhan tidak pernah memaksa, maka agama pun juga tidak pernah memaksa. Kalau ada manusia yang memaksa, bisa dipastikan itu bukan dari agama, apalagi dari Tuhan. Tulis @satpan 2000. Sementara @korekgas, kalau boleh saya koreksi, Islam itu agama yang sudah disempurnakan dan diridhoi oleh Allah. Sunda Wiwitan, Kaharingan, jika ingin disebut agama posisinya di bawah Islam, jika Islam jadi mayoritas di sini, walaupun asalnya bukan dari Indonesia, tidak lebih tidak kurang ada jaminan Allah dalam Al-Quran. Abu Janda mengatakan yang arogan di Indonesia itu Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menanggapi tweet Ustadz Tengku Zulkarnain soal arogansi mayoritas dan minoritas. Abu Janda menyebut yang arogan di Indonesia itu agama Islam kepada budaya asli kearifan lokal. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut sampai kebanyakan diharamkan dengan alasan aurat, kata Permadi Arya membalas tweetan Ustadz Tengku Zul. Abu Janda juga membagikan tangkapan layar berita berjudul Tradisi Sedekah di Laut Bantul dibubarkan warga, mereka bilang syirik. Ia juga membagikan foto spanduk bertuliskan pemutaran wayang kulit bukan syariat Islam. Menurut Abu Janda, larangan pemutaran wayang kulit merupakan bentuk arogansi Islam terhadap kearifan lokal. Ritual tradisi asli dibubarin alasan syirik, pakai kebayah dibilang murtad, wayang kulit diharamin, dan masih banyak lagi upaya pengurusan pemusnahan budaya lokal dengan alasan syariat. Kurang bukti apalagi Islam memang arogan terhadap kearifan lokal, cetus Abu Janda melalui akun Twitternya. Sebelumnya, mantan Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain, menanggapi pemaksaan pemakaian hijab pada siswi non-muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Tengku Zul membandingkan kasus pemakaian jilbab pada siswi non-muslim di Padang dengan kasus pembunuhan 6 laskar FPI di Tol Cikampek. Menurut Tengku Zul, yang perlu diperiksa oleh Mendiknas adalah apakah masih ada sekolah Kristen yang mewajibkan siswa-siswi mereka yang non-Kristen untuk belajar agama Kristen di sekolah seperti di tahun 1980-an dulu. Itu harus dicek karena melanggar UU Pendidikan Pasal 12A. Ustadz Tengku Zul lantas mengungkit soal arogansi mayoritas dan minoritas di sebuah negara. Dulu, minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun, apartheid, akhirnya tumbang juga. Di mana-mana, negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas. Apalagi jika yang arogan minoritas, katanya. Ustadz Tengku Zul mengaku ngeri melihat ulama dan Islam dihina di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ngeri melihat betapa kini ulama dan Islam dihina di NKRI, tandas Tengku Zulkarnain. Bagaimana menurut pendapat Anda?